Kembali lagi di Midnight Live. Seperti biasa, kalau hari Senin kita ada berita ringan dari berbagai daerah di Indonesia hingga mancanegara. Berita-berita tersebut kita rangkum dalam Monday Light News berikut ini. Ribuan warga memadati Kompleks Kepatihan Kantor Gubernur DIY untuk mengikuti Syawalan Idul Fitri 1447 Hijriah bersama Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X. Antrian panjang terlihat hingga di luar kompleks sebagai bukti antusiasme warga untuk bertemu dan bersalaman langsung dengan Sri Sultan beserta istri GKR Hemas. Tak hanya Sri Sultan, Wakil Gubernur DIY Paku Alaman 10 beserta istri Gusti Bendoro Kanjeng Raden Ayu Paku Alam 10 juga hadir. Seluruh jajaran ASN Pemda DIY turut berpartisipasi serta menyediakan nasi angkringan, makanan, dan minuman untuk warga. Lomba memasak ikan laut digelar warga Desa Bendar, Kecamatan Juwana, Pati, Jawa Tengah untuk memeriahkan bulan Syawal sekaligus tradisi sedekah laut. Dengan peserta ibu-ibu nelayan yang berkreasi mengolah hasil tangkapan menjadi berbagai hidangan khas pesisir dalam waktu 1 jam. Penilaian lomba difokuskan pada kebersihan proses memasak, kreativitas pengolahan, serta cita rasa masakan dengan syarat seluruh bahan berasal dari hasil laut guna memperkenalkan kuliner khas daerah. Beragam menu disajikan, seperti ikan kembung saus tiram bercita rasa pedas gurih, hingga kelo merico yang dikenal sebagai makanan pedas favorit masyarakat pesisir. Kegiatan ini juga menarik antusiasme warga yang menyaksikan sekaligus memberi dukungan kepada peserta. Setelah proses penjurian selesai, seluruh hidangan kemudian dinikmati bersama sebagai bentuk kebersamaan masyarakat dalam merayakan tradisi Syawalan dan sedekah laut. Warga Desa Gesik Harjo, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, merayakan Lebaran Ketupat dengan tradisi unik bernama Dus-Dusan, yaitu mandi laut bersama yang dilakukan 1 minggu setelah Hari Raya Idul Fitri. Tradisi diawali dengan doa dan makan ketupat bersama di halaman masjid sebelum warga dari berbagai usia berbondong-bondong menuju pantai untuk mandi laut sebagai simbol kebersamaan dan rasa syukur. Kegiatan yang telah berlangsung turun-temurun ini awalnya hanya diikuti warga Dusun Becok, namun kini semakin ramai dengan keikutsertaan warga desa lain. Selain menjadi ajang silaturahmi dan perayaan kebahagiaan Lebaran Ketupat, mandi laut juga diyakini masyarakat sebagai sarana menjaga kesehatan sekaligus tolak balak. Tradisi dus-dusan pun terus dilestarikan sebagai warisan budaya pesisir yang mempererat hubungan sosial warga setiap tahunnya. Usai libur Lebaran 2026, siswa di berbagai daerah kembali mengikuti kegiatan belajar mengajar, termasuk di SD Negeri 28 Tamo, Kelurahan Baurung, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, yang dipenuhi antusiasme siswa pada hari pertama masuk sekolah. Sejak pagi, ratusan siswa hadir dengan semangat dan mengikuti upacara bendera yang dipimpin Kepala Sekolah Nur Hayati dengan tingkat kehadiran mencapai sekitar 90,0%. Suasana Lebaran masih terasa saat guru, staf, dan siswa saling bersalaman untuk bermaaf-maafan. Kebahagiaan semakin bertambah ketika guru membagikan THR kepada seluruh siswa sebagai bentuk apresiasi dan penyemangat belajar. Hari pertama sekolah juga diisi kegiatan belajar sambil bermain, serta pembagian uang pecahan kecil oleh guru guna menjaga semangat dan keceriaan siswa setelah libur panjang. Sebuah nightclub di Guangzhou, China menarik perhatian setelah mengubah lantai dansanya menjadi ring tinju malam hari, menghadirkan pertarungan eksibisi yang menampilkan para influencer lokal di Tiangkong Nightclub yang juga dikenal sebagai TG Ultra. Kerumunan penonton berkumpul di sekitar ring untuk bersorak dan merekam pertarungan yang menurut penyelenggara bersifat hiburan dan bukan kompetisi profesional, dengan para petarung menggunakan sarung tangan amatir tebal untuk mengurangi dampak pukulan. Konsep ini awalnya muncul sebagai cara staf menyelesaikan perselisihan kerja sebelum berkembang menjadi atraksi rutin, bahkan menampilkan format pertarungan tidak biasa seperti 3 lawan 1. Tempat ini juga menggelar turnamen kickboxing 100 orang dengan total hadiah 100.000 yuan dengan pertarungan yang sebagian besar mengikuti aturan kelas menengah amatir.
Sementara beberapa user online memuji ide ini sebagai hiburan malam yang kreatif, ada juga yang mempertanyakan keselamatan dan pesan di balik menjadikan tinju sebagai tontonan klub. Peminat adrenalin di China Barat Daya ramai mengunjungi zipline baru di Monkey Ear Tiankeng Guizhou setelah taman wisata tersebut menjadi viral di media sosial karena wahana vertigo ekstrim. Para pengunjung meluncur di atas pegunungan curam menggunakan zipline berbentuk tabung di atas lubang Hou Ear sedalam 280 meter. Beberapa pengunjung menyatakan bahwa wahana tersebut mendebarkan, tetapi tidak terasa terlalu cepat atau tanpa berat. Manajer proyek di Guizhou Kaiyang Tiankeng menegaskan, keamanan pengunjung adalah prioritas dengan menggunakan bahan berkualitas tinggi, peralatan impor, dan inspeksi harian terhadap komponen kritis. Monkey Ear Tiankeng sendiri merupakan lubang alami dalam lanskap karstik klasik pada ketinggian rata-rata 1.100 meter, menutup area terencana seluas 18 km persegi, dan menyediakan tepi tebing, sungai bawah tanah, goa, serta air terjun untuk dinikmati pengunjung. Sebuah anak beruang ditemukan berjalan-jalan di dekat ail kereta Sirkum Baikal di Irkutsk, Rusia. Anak beruang tersebut dibawa ke rumah sakit hewan setelah mendekati orang yang berada di lokasi. Kondisinya terlihat lemah dan memerlukan perawatan khusus. Anak beruang itu saat ini diberi perawatan dan diawasi oleh para ahli untuk memastikan keselamatan dan kesehatannya. Penjaga rekor Kuba Eric Hernandez memecah rekor daya tahan miliknya sendiri pada Sabtu dengan menahan bola sepak di udara hanya menggunakan kepala sambil duduk dengan beban 1,5 kg pada masing-masing pergelangan kaki selama 1 jam 24 menit 33,3 detik. Percobaan tersebut dilakukan di Melia Kohiba dengan Hernandez menjaga bola tetap terkendali selama penilaian juri. Rekor sebelumnya dicapai pada pertengahan 2025 dengan durasi 1 jam 20 menit 36 detik di kondisi yang sama. Hernandez yang dikenal sebagai El Dominador dan mendekati usia 60 tahun memegang lebih dari 30 rekor dunia, beberapa di antaranya diakui oleh Guinness World Records, dimulai dari rekor pertama pada 2005 dengan 319 heading dalam 1 menit. Ribuan umat Katolik di seluruh Filipina memadati gereja pada Minggu Palma untuk memulai Pekan Suci, salah satu perayaan paling penting dalam Kristen. Di Gereja Paroki Bartolomeu di Pulau Calayan, Gereja Paroki Santa Clara de Montefalco di Pasay City, dan Immaculata Conception di Quezon City, jemaat memegang daun palma vegas sebagai simbol masuknya Yesus ke Yerusalem. Imam terlihat memberkati daun palma dengan air suci setelah misa. Di Jalan-Jalan Pasig, jemaat menampilkan prosesi biblikal Jalan Salib Yesus sebagai arah awal Pekan Suci. Palma yang dibawa pulang sering ditaruh di pintu atau meja sumpah untuk menjaga dari kejahatan. Umat Katolik Filipina memulai persiapan untuk Triduum Paskah yang menandai penderitaan, kematian, dan kebangkitan Yesus pada Minggu Paskah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.